saya boleh kalah, tapi jangan kami perlakukan kayak gini. Nah, hal-hal yang kayak gini kami yang merasa tidak kuat. Ketika latihan antara orang nggak punya yang ekonominya kurang dengan ekonominya yang memadai, itu pola latihan beda. Secara motivasi juga. Nanti perkara anak ini fokus ke cabul yang sudah ini, monggo nggak masalah. Iya. Tapi kalau dibutuhkan di silat nggak masalah. Iya. Ya nggak masalah, fleksibel masalah, ya berarti. Ketika ada beberapa KONI ya, khususnya kepala KONI nih, yang akhirnya harus berhubungan, yang akhirnya harus dipengaruhi oleh kepentingan politik itu sendiri untuk yang jelas pasti untuk kepentingan masing-masing ya, kepentingan masing-masing dalam arti kan Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di podcast Lantai 3. Kali ini bersama aku Dava dan Azina. kali ini kita kebetulan tag team nih. Iya. Ya, kebetulan baru pertama kali nih aku First podcast time. first time nih aku tag team. Biasanya nge-host sendiri dan juga sama bintang tamu. Nah, karena kenapa sih kita bisa tag team begini? Kayaknya karena bintang tamunya spesial nih. Kece dan juga gokil nih bintang tamunya. Kebetulan kita kedatangan bintang tamu yang keren banget, yaitu dari Komite Olahraga Nasional Indonesia atau yang disingkat KONI. Nggak main-main, langsung ketua umumnya, yaitu Bapak Abdul Wasid. Selamat datang Bapak. Selamat datang, terima kasih atas kesempatannya. Apa kabar Bapak? Gimana? Alhamdulillah baik saja. Kemarin gimana Pak? Pembukaan porprofnya seru nggak Pak? Malang ini memang luar biasa. Sangat Luar biasa. Apalagi ada bonus-bonus terhadap atlet yang mau berlibur, yang mau wisata, ini sampai 50%. Wah, Yang cuma ketuanya ini belum ada. Ya aslinya aja. atletnya aja ya Pak ya. Iya. Ya begitu memang Luar namanya biasa. sebagai ketua itu memang Pembukaan kemarin luar biasa, Pak Gubernur dan beserta jajaran semua. Alhamdulillah hadir semua. Pak Poni. Bapak ngikutin rangkaian dari awal sampai Akhir, ada Pak. gue startnya Pak, atau barangkali memutus di tengah jalan ya, Iya. karena malam banget ya Iya, selesainya Pak. Pak ya. Oh iya, kok tahu ya? Karena sudah capek. Iya Betul, betul, selesainya jam Iya. 11 malam kalau nggak Iya, salah ya. karena kebetulan kami juga ada di Iya. sana. Begitu ya. Saya kira Di sana. biasa di pembukaan porprov ya, itu memang malam mas. Rata-rata macet gitu Iya, ya. betul. Dulu di Jember gubernur sempat naik sepeda motor karena saking macetnya. Iya. Tapi Malang lancar ya. Lancar. Kalau sedikit macet biasa. Iya, macet. Ya hal yang umum Nggak Pak. semacet waktu Iya, di iya. Jember itu Di Pak Jember. ya. Karena ini kan juga apa ya, sebuah event yang sangat besar nih Pak. Iya. Seluruh Jatim orang-orang berkumpul di satu titik yang sama nih Pak untuk bertanding. Iya. Kan itu kan hal yang seru juga. Pastinya masyarakat pengen Excited nonton, lah, iya. excited juga. Paling ngelihat tiap kontingen ini, wah dengan fashion style yang unik-unik, yang keren-keren, Iya. wah itu keren sih Pak. Sampang mencolokkan dan dia kostumnya. Sangat Iya. mencolokkan. Jadi walaupun mati lampu, Sampang nggak Tetap mati. terlihat Iya. di Bercahaya. Bercahaya. kerennya Sampang seperti itu. Nah, ngomong-ngomong perihal porprov nih Pak. Nah ini kan sebelum adanya pembukaan porprov itu ada beberapa cabur yang udah berjalan. Iya. Nah dari Bapak sendiri bagaimana Pak dengan persiapan dari Kabupaten Sampang sendiri? Iya. Bagaimana? Baik, porprov ini adalah ajang bergengsi kabupaten, ya. Karena di situ ada tahapan-tahapan sehingga puncaknya anggaran KONI ini untuk porprov. Puncak anggaran itu di porprov. Kalau PON ya KONI Jawa Timur, ya, itu puncaknya di porprov. Sehingga kita sangat maksimal sekali bagaimana agar atlet kami ini bisa berprestasi. Ya. Banyak tahapan-tahapan yang dibagi oleh seleksi dan sporting itu wajib. Baru nanti persiapan selengkap, nanti masih diuji kembali yang layak untuk diberangkatkan, kita berangkatkan. Ya, dulu Sampang sempat mendapatkan award di Award apa tuh? ya waktu kemarin. Award itu diberikan setiap kali ada
pencapaian. kriteria Iya. pencapaian ya. Pencapaian. Oke. Ya teman-teman wartawan di situ yang memberikan penilaian semua. Dan kebetulan juga secara bersamaan juga Pak Bupati dianugerahkan oleh teman-teman media wartawan menjadi Bapak Olahraga. Nah, itu cukup menarik sih Pak. Nah, ini kan Porprov kali ini yang ke-9 itu saya dengar-dengar di berita juga di media banyak orang yang menggadang-gadang Porprov ini yang kali ini tuh sangat megah dan juga meriah. Ya. Bagaimana menurut Bapak? Apakah Bapak setuju dengan statement tersebut? Iya. Saya keliling ya venue-venue ya. Hampir semuanya venue-nya di atas rata-rata. Venue-nya. Saya pernah di Jember, ya, pernah di Purwokerto, terakhir sekarang di Malang. Nah, karena sebelum-sebelumnya kan saya belum menjadi ketua PON. Oke. Malang lah yang venue-nya bagus. Maksudnya di atas rata-rata ini bagaimana? Iya, venue-nya standar ya, semua standar rata-rata. Standar dari cabur tersebut ya Pak? Iya, betul. Oke. Luar biasa. Luar biasa ya memang. Malang nih Siap memang betul. sangat siap. Siap. memang. Apalagi bagian opening yang di langitnya ya, kita lihat Iya. kayak semacam lampion atau Betul, gunung betul, api gitu. betul. Kamu Iya. sempat lihat nggak yang bagian Iya. itu luar Iya. biasa, merinding banget itu ya. Itu pembukanya fantastis sih Pak. Saya pun juga lumayan tercengang sedikit tuh melihat ini nih apa Saya ya? kira ada di LA waktu itu. Iya. Di LA ya benar-benar. Mirip mungkin Pak ya. Iya. Ya pembukanya juga fantastis sih. Kayak saya ngeliat ini apa ya? Ini pakai apa? Ini kayak pakai drone banyak terus gimana caranya? Wah itu saya lumayan bingung di situ juga sih. Perihal teknisnya. Pokoknya overall seru lah. Iya. Pembukaan kemarin tuh seru banget. Nah, ngomongin perihal pencapaian target dari Kabupaten Sampang sendiri. Target dari Kabupaten Sampang tersendiri tuh gimana sih Pak? Apakah menduduki di top klasemen top 5 atau berapa atau bagaimana? Dan juga perolehan medali itu bagaimana Pak? Mas, Sampang itu adalah kabupaten kecil, PHB-nya kadang minus, kadang plus. Masih. Tapi Sampang juga bisa diperhitungkan oleh kabupaten-kabupaten lain tentang olahraga, walaupun sarananya masih belum memadai. Tentang target itu harapan saya ketika anak-anak sudah nawa itu diberangkatkan oleh Bapak Bupati ke Malang, itu sudah ada dalam jiwanya saya ini calon juara. Sehingga ketika bertanding maksimal pulang menang. Itu target kami sebenarnya. Tentang masalah peringkat itu nama. Yang penting berangkat sudah nawa itu saya juara. Niat dulu ya, Niat. jadi diniatkan dulu dari awal. Itu target yang sebenarnya. Untuk treatment Pak, secara treatment kepada atlet-atlet itu bagaimana? Bapak selaku Ketua Umum PON ini mentreatment para atlet-atlet dari Kabupaten Sampang sendiri itu bagaimana Pak? Agar mereka mungkin bisa termotivasi gitu untuk mendapatkan medali atau meraih kemenangan itu bagaimana? Ya, jadi tujuan kami sebetulnya bagaimana atlet itu mempunyai motivasi dan harapan ke depan kan gitu. Iya. Sehingga saya memberikan treatment kepada para atlet. Kenapa sebelumnya kemarin di Porprov kakaknya yang sudah di atas usia 23 mereka bisa, kalian kenapa nggak bisa? Sama-sama makan nasi, Betul. ya kan, ikan lauk-lauknya ya cakalan, Iya. dan tahu Semuanya sama kan, sama. tinggal Kenapa niatnya nggak di situ, bisa? kenapa nggak bisa? Kalian bisa, dan manfaatnya bukan untuk saya, buat diri sendiri, buat keluarga nantinya. Sehingga kemarin banyak atlet kami yang secara ketika ada pengambilan polisi secara prestasi, ada 4 yang melalui jalur prestasi. Terus yang kuliah di Indonesia kemarin hampir ya lebih dari 10 ya, belasan itu tanpa tes. Gitu Pak. Ada Jalur yang prestasi ya Pak? iya, jalur prestasi. Ada yang jadi kemarin satpam, ya, ada yang tentara. Gitu, ya. Ya, itu harapan sebetulnya. Sehingga mereka bisa termotivasi.
itulah kakak-kakaknya kan yang perlu kalian lihat tuh. Mereka bisa dan bukan buat untuk koni, buat diri mereka sendiri. Karena kita percaya kalau ada niat baik, insya Allah akan ada hasil yang Insya baik Allah, juga. pasti rumus itu. Iya, betul. Nah, itu kan tadi kan support dari KONI berupa dukungan moral dan lain motivasi lah. Nah, kalau secara fasilitas sendiri Pak, kayak tiap-tiap cabur bagaimana Bapak untuk mentreatment dari atlet-atletnya ini? Nah, ini menarik ya, karena prestasi kami kebanyakan sarpras di Kabupaten Sabang malah tidak ada. Sarpras itu? Sarana dan prasarana Oh, malah tidak ada. malah tidak ada ya Pak ya? Wah, Tapi karena kemauan ya kegigihan bersama dari Ingat ya, atlet-atletnya Pak. juga. mereka saya datangkan pelatih yang bersertifikasi nasional. Yang menjadi pelatih adalah pelatih di Selatan Jawa Timur. Nah, bukan hanya pelatihnya, tapi atletnya kita bawa ke Surabaya selama 7 bulan yang untuk Papua kemarin. Dilatih TC di sana ya, Pak ya? Iya. Dan semua stakeholder mendukung. Sekolah, SMA, yang kuliah mendukung. Orang tua terutama bisa izin sampai 6 bulan. Ujiannya lewat apa namanya? Lewat Online ya, Pak? Itu yang bikin saya tambah semangat. Kalau tidak ada dukungan mereka stakeholder ya kita capek ya. Dengan tanpa adanya Sarana sarana yang memadai. Karena kita tapi- banyak faktor mas, ya, Oh. ada judo, ada taekwondo. Kalau taekwondo masih bisa lah, ya. ada kuras, ada kickboxing, ada MMA. Ini yang paling banyak, ada yang sarana dan prasarananya tidak sama sekali. kurang memadai ya, Nggak punya malah. Tapi dengan Bapak juga menginginkan yang terbaik untuk Iya. atletnya, jadi Bapak ngebawa atlet-atlet ini untuk yang lebih baik lagi mencoba tes kedua. Dan alhamdulillah sukses dari Luar biasa. Pokok ini juga sukses. Amin. Ya kita berharap ya guys ya, semoga Kabupaten Sampang ini mendapatkan hasil yang terbaik. Amin, terima kasih doanya. Iya, pastinya Ini hari ya, apa teman-teman ini? di podcast Lantai 3 Hari pasti apa ini? berdua juga pasti. Ini hari kelahiran saya. Oh iya, Wah. Ini Pas doa. banget, Pak ya. Selamat ulang tahun. Bukan ulang tahun, hari Hari kelahiran. lahirnya, Sorry dia lah. hari lahirnya, bukan Hari hari lahir. ulang tahunnya. Wah. Salah saya sama. Berarti Hari lebih lahir. tepatnya kita ucapkan selamat hari kelahiran. Hari Selamat hari Ya. kelahiran. Semoga di hari kelahiran ini Ya, Bapak alhamdulillah. mendapatkan mendapatkan banyak capaian-capaian lah ya di Amin. atlet-atletnya, mendapatkan kabar baik. Amin. Ya kita berharap yang terbaik lah. Ya, Pastinya. betul juga hari Senin. Oh iya Pak, betul banget ya. Gitu ya. Berarti hari Senin ini insya Allah membawakan Insya kabar Allah. baik lah ya buat Insya kita semua Allah. ya. Insya Allah. Ini kan tanpa perencanaan kan. Iya, betul Betul Bapak. sekali. Secara Senang banget tiba-tiba. juga bisa di sini tanpa ada perencanaan. Iya. Ya yang penting kita ngobrol-ngobrol asik Iya, aja. ngobrol Ngobrol. santai Iya, aja. siap. Nah, ngomong-ngomong perihal masih seputar prof lagi nih Pak. Baik. Cabur andalan dari Kabupaten Sampang. Kan Bapak juga sempat mention nih perihal bela diri. Kebanyakan juga cabur-cabur yang bertanding itu juga bela diri yang Bapak sebutin tadi, judo, kickboxing dan lain-lainnya juga. Nah, kalau dari Bapak sendiri, cabur andalan yang menurut Bapak bisa meraih banyak medali nih, itu dari cabur apa? Dulu saya di Muay Thai sampai 5 medali emas. 5 medali. Iya. Kita di bawah Surabaya hanya selisih perak 1 perak. Samasnya, poinnya sama dengan Surabaya. Terus yang kedua kickboxing. Kita dulu mendapatkan 4 medali emas. Ada judo, ada kuras, ada sambo. Itu pasti dapat ya kategori andalan ya. Cabur andalan Kabupaten Sampang yang emas itu. Ya sekarang kemarin ada insiden karena kehadiran dari wasit itu sendiri kami seperti orang teraniaya gitu. Karena di situ ada video jelas, ada kompilasi. Sebelumnya di MMA kami juga di tapi pertandingan harus jalan. Oke. Nah, kemarin Tidak mau ya, Pak ya? malah didiskualifikasi sampai kemarin sidang, nggak tahu putusan sidang mungkin hari ini atau besok Baru keluar ya Pak. sehingga nilai poin belum bisa ditentukan.
Nah, itu saya mungkin cukup penasaran tuh Pak, didiskualifikasinya itu karena apa? Karena saya ngeliat berita itu tuh didiskualifikasinya karena apa ya, kurang jelas gitu. Ya. Makanya dari Bapak juga kan sempat melayangkan protes juga kan kepada wasit dan dewan juga. Jadi kronologisnya ada sebab akibat, ya kan? Iya. Kenapa ada kericuan? Karena ini dari awal di MMA kita sudah panas, malah ditambah di kickboxing pertandingan semifinal ini dianggap beberapa kali kami melakukan pelanggaran, dan ketika sama musuh melakukan pelanggaran malah tidak diulangi. Kurang fair. Padahal ada di video di final, di semifinal untuk masuk final 2 atlet ya, 3 atlet kami, sehingga kami sampai melakukan protes, dan ya secara spontan teman-teman masuk ke belakang sana melakukan ya biasalah menurut saya protes. Iya pasti. Ya ada katanya kena siram, ya kan enak tanpa hujan, kena petikan air ya nggak masuk angin, nggak ada pemukulan kok, nggak ada. Yang namanya apa ya, kita sudah membina anak-anak yang mulai dari capek-capek berdarah-darah yang gitu. Yang penting walaupun kalah tapi sportif. Betul. Setuju. Walaupun kalah menampung secara terhormat. Iya. Ya kan gitu. Tidak kita serta-merta ada diskualifikasi. Berarti sebenarnya Tidak ada surat ya secara tertulis diskualifikasi, malah diberikan sekitar jam 21:11 diskualifikasi. itu berarti sudah lewat lama ya Pak ya? Maksudnya pertandingannya udah Pertandingannya selesai lain malah dilanjutkan, sampai dilewati. Wah, Gitu. iya. Tidak ada kejelasan mau dipis apa kan gitu. Ya ini yang bikin kambing. Ya, Yang geram lah, Pak. harus profesional lah. Betul. Harus betul-betul siap ya. Karena kami ini sudah itu ya dari awal melakukan latihan. Di sini kita sudah akan maksimal bagaimana kekuatan kita, semuanya kita maksimalkan agar kita bisa juara. Tapi ketika maksimal ada yang menjadi sehingga mental dari anak-anak itu kemarin 2 hari down, ya nggak mau makan, nggak mau makan. Saya ini kok dikalahkan kayak gini Pak gitu. Saya boleh kalah, tapi jangan kami perlakukan kayak gini. Nah, hal-hal yang kayak gini kami yang merasa tidak kuat, karena itu sudah kami anggap anak sendiri. Betul. Pasti merasa tidak enak lah Pak. Kayak apalagi kan yang namanya olahraga sangat menjunjung sportivitas terutama. Iya. Ya kalau kalah ya udah kalah dengan Fair gitu. sportivitas yang fair. Iya. Tapi kalau kalah dengan ketidakjelasan peraturan yang Iya. ganjal ini juga Nggak enak ya membingungkan rasanya. juga, nggak Iya, enak. iya, Apalagi betul. untuk para atletnya, wah itu sangat-sangat Iya. berpengaruh banget tuh untuk kedepannya. Jadi dimohon untuk menjunjung tinggi sportivitas iya. ya. Karena gini Mas, saya dari awal ya ada memang memilih anak-anak yang tidak punya, ya, anak-anak yang ada banyak yatim ya, anak yatim piatu ada. Karena begini, ketika latihan antara orang nggak punya ya, yang ekonominya kurang dengan ekonominya yang memadai, itu pola latihan beda. secara motivasi juga beda. Dan ketika disatukan ini mengganggu. Nah, saya kan eksperimen aja dulu di situ. Nah, ketika ini menjadi masalah, ini saya singkirkan. Berarti saya harus fokus kepada anak-anak yang ekonominya di bawah, karena mereka punya harapan. Beda pola latihan. Nah, disitulah sehingga kami semua rata-rata hampir 90% orang Sampai sekarang ya Pak. sampai sekarang. Itu berarti bagaimana Pak, itu dari talent scoutingnya Dan atau talent scouting ya, ya Pak? kita akan umumkan dulu Oke. ya di lewat TikTok, lewat bersekitar gitu juga ya, diumumkan. Banyak yang daftar, hampir ada 300 daftar. Berarti Pak, kalau misalnya cabur-cabur bela diri tuh, itu kan biasa kan ada tempat latihannya tuh Pak. Ya. Nah itu Bapak berarti
afiliasi sama tempat-tempat latihan tersebut untuk pencarian talent scoutingnya atau bagaimana Pak? Ya kalau talent itu kan hanya kemampuan dasar aja Mas. Ya bagaimana anak ini cocoknya di mana. Oke. Panjang tangannya, ya, terus ototnya, terus bahunya, kakinya, ini cocok ke mana, kan gitu, ke cabur mana. Nah itu yang menentukan pelatih, sehingga mereka betul-betul sesuai dengan campurnya, kemampuan dari anak itu sendiri. Berarti Bapak mendidik atlet-atlet ini dari dasar dong Pak? Iya. Kita memang ada semacam istilahnya peralihan dari yang mempunyai dasar silat, ya. Dan dasarnya itu dari silat bukan kita mengesampingkan silat, ya. Tapi kita membaca peluang. Nah, karena di silat ini terlalu banyak perguruan, ya. Di mana-mana silat banyak, pesertanya banyak, sangat banyak, jadi sangat sulit untuk mendapatkan medali, sulit banget, dan keras sekarang silat lebih kayak dengan rules yang sekarang kan. Jadi itulah saya mencoba, ya. Ketika ada anak-anak punya potensi di situ, punya bakat, ada peralihan. Kenapa tidak? Bukan kita mau membuang silat, tidak. Anak-anak boleh kembali ke silat, nggak masalah gitu. Karena mungkin tradisi, ya. Kita nggak mau menghilangkan tradisi itu, nggak masalah. Yang penting nanti perkara anak ini fokus ke cabur yang sudah ini, monggo nggak masalah. Tapi kalau dibutuhkan di silat, nggak masalah. Ya nggak masalah, fleksibel ya berarti. Nggak harus yang ya udah harus kickboxing aja, silat aja nggak gitu. Iya. Tapi ngomongin silat ya Pak ya, izin nih saya mau tanya yang lebih dalam lagi. Karena saya sempat baca-baca website juga, terus sempat ada teman atlet saya juga yang sempat berstatement sama saya, cerita gitu ya, bilang kalau silat di Sampang itu sempat ada konflik mungkin yang harusnya bisa perform, terus ada beberapa hal yang membuat akhirnya mereka nggak bisa perform, dan dari pihak KONI-nya sendiri masih belum memberikan statement yang ini, iya mungkin mungkin bisa lagi sih, Pak. Baik. Oke, ini juga lagi hangat-hangatnya, betul, Bapak. Ya. Karena ketidaktahuan mungkin, minim informasi. Jadi gini, tadi saya sudah sampaikan bahwasanya untuk menuju keikutsertaan Porprov harus melalui tahapan. Tahapan pertama adalah scouting, ya kan? Semua cabur harus ikut. Nah di situ silat tidak mengirimkan atlet, ya kan? Itu yang pertama. Nah tetap kami masih positive thinking. Saya kirim surat ke IPSI, ya, untuk memanggil. Yang datang pada waktu itu wakil rapat dengan jajaran itu, kenapa nggak ngirimkan dan sebagainya, kami belum siap. Terus apa mau ikut Porprov, masih belum, ya. Kenapa? Saya kan masih memberikan kesempatan, ya, pada waktu itu. Terus ada open di sini, apa gunanya dipersiapkan itu ke Jurwil katanya, kan gitu. Oke, kalau memang itu. Sampai ada riak-riak gini, saya panggil lagi surat yang kedua ya. Yang hadir sekretaris, ya. Hadir sekretaris ditemui oleh wakil saya, terus ada sekretaris dua, juga ada pelatih juga, kebetulan pelatih dari Jawa Timur juga ada pada saat itu, ditemui di ruang rapat KONI. Masih menanyakan, saya minta atlet, ayo, ya, karena sebetulnya keberhasilan KONI ini tidak luput dari teman-teman silat, ya kan, karena dasarnya itu, ya, sehingga saya masih memberikan kesempatan, Mas, masa nyari 2, 3, 4 lah, ayo ikut, kan masih dipaksa Pak ya? Iya, mereka tidak siap, masih bilang untuk fokus ke Jurwil, ya kan. Nah di situ kan masa-masa pendaftaran itu lewat online, kan. Nah ketika penutupan pendaftaran, ya,
kami memanggil lagi ya, lewat via telepon, nggak ada respon, kan? Nggak ada respon, sehingga kami memutuskan sampai batas akhir pendaftaran. Itu kan dari semua, semua terkoneksi di 38 kabupaten, berapa pesertanya, nama anak-anaknya, usia ini, semua terkoneksi, sehingga nggak bisa dimanipulasi, kan gitu. Sehingga ditutup pada tanggal 29. Nah, selang dari itu, seminggu setelah penutupan itu, ada surat di meja saya agar saya mau memberangkatkan atlet pokok pada namanya sekian. Nah, saya kan kaget. Jadi ada batas tengah waktu itu ya Pak. Ini kebetulan sudah ditutup. Ya, kalau memang bisa menembus Jawa Timur, ya monggo, nanti saya beri kesempatan. Tapi saya secara pribadi Poni nggak bisa. Kalau Poni nanti sudah melakukan sesuai prosedur, mungkin bisa lewat jalur apalah, lewat jalur tikus sampai lewat jalur belakang apa, yaitu intinya kesempatan itu selalu diberikan oleh Poni, karena ya silat selalu minimal ya sudah memberikan bantuan yang peralihan. Kalau kata beberapa statement teman-teman ya, mungkin khususnya di Warlock Sampang itu sendiri kan bilangnya dari pihak Poni kok tidak mau memberikan statement, tidak mau memberikan tanggapan gitu. Mungkin ini sudah menjawab teman-teman mungkin yang bertanya-tanya selama ini kenapa kok belum ada jawabannya ya. Mungkin ini semoga bisa menjadi jawaban dari keraguan dan kekhawatiran. Hal-hal gitu betul, akhirnya terjawab. Sudah. Itu sih ya. Mungkin ini Pak, saya izin untuk sedikit bahas tentang politiknya lah ya, dari segi politik koninya lah gitu. Tadi kita udah sempat bahas tentang sistematika porprofnya, terus bagaimana berjalannya ya. Tadi saya sempat notice dan cukup menarik lah dari statement Bapak yang katanya Sampang dengan kabupaten kecil di Madura dan belum punya fasilitas untuk sarprasnya gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin KONI Pak, sebenarnya kan KONI sendiri khususnya untuk kepala KONI itu kan salah satu lembaga independen yang tidak non politik lah Pak ya. Tapi di sini saya lebih mau tanya tanggapan Bapak aja terkait dengan statement Bapak tadi. Ketika ada beberapa KONI ya, khususnya kepala KONI nih, yang akhirnya harus berhubungan, yang akhirnya harus dipengaruhi oleh kepentingan politik itu sendiri untuk yang jelas pasti untuk kepentingan masing-masing ya, kepentingan masing-masing dalam arti kan KONI ini masih sangat bergantung lah dengan APBD, dengan APBN, yang kemudian nanti hubungannya akan ke sarpras tadi. Ketika sarprasnya lebih memadai, finansialnya memadai, akan menghasilkan atlet-atlet yang lebih berkualitas dan jadi ikonik yang kemudian berdampaknya pada pemilihan kepala daerah nanti. Nah, saya mau tanya nih pendapat Bapak ya, mungkin dengan statement yang tadi katanya Sampang belum ada sarpras dan lain-lain nih, gimana sih tanggapan Bapak terkait dengan hal ini? Apakah menjadi ketua KONI yang memiliki hubungan erat dengan kepala-kepala daerah atau pejabat politik itu menjadi suatu resiko atau menjadi suatu jabatan yang strategis gitu menurut Bapak? Iya, kuncinya adalah kedekatan kan gitu. Siapa yang dekat ya dapat kan gitu. Kalau jauh ya jauh juga. Jadi politik itu tidak bisa dikesampingkan juga, tapi betul, juga Bapak. Tidak boleh dimaksimalkan. Karena gitu. Kalau saya bukan orang politik, saya di pemilihan kemarin ya non partai, independen. Karena apa? Kalau saya mengarahkan pengurus misalkan untuk ikut memilih ini juga akan berdampak yang kalau menang, kalau enggak kan gitu. Kalau enggak, ya sudah kita di tengah-tengah saja, sehingga tidak ada unsur politisnya di situ. Cuma kebetulan, sebetulnya calon yang satu family sama istri saya, calon yang jadi family sama saya, kan repot. Ya. Sehingga saya dekat semuanya, karena masih family. Lah ketika saya dikatakan dekat dengan yang menang sekarang, ya betul karena family. Memang beliau sama saya
dekat banget. Ada hubungan keluarga. Ada hubungan ya. keluarga, keluarga. ya, sahabat dari dulu. Ya itu. Tapi kalau dari Bapak sendiri nih, melihat fenomena ini, mungkin kedepannya Bapak semisal ada kesempatan, apakah berminat untuk bisa terhubung langsung dengan jaringan-jaringan politik itu sendiri untuk ya setidaknya memberikan keuntungan juga untuk atlet-atlet yang ada di Kabupaten Sampang gitu. Enggak lah. Jadi tujuan saya bagaimana, karena begini, pembangunan Kabupaten Sampang ini cita-cita Bapak Bupati adalah infrastruktur, ya kan, yang pertama, karena memang butuh itu yang mendorong perekonomian mulai dari desa ke kota. Jika infrastruktur sudah bagus, ya otomatis ya perekonomian akan melihat dan mudah kan gitu. Nah, ini hampir capaiannya 80%. Nah, ketika 80% otomatis kan Bapak melirik yang lain, ya, misalkan kesehatan atau pendidikan kan gitu. Kesehatannya mana yang mau ditingkatkan? Nah, salah satunya mungkin olahraga. Sarananya ini. Nah, Bapak kan sering tanya-tanya mana yang kurang atau mana yang perlu ini. Nah, ini baru saya masuk di situ. Tentunya kami butuh sarana dan prasarana yang memang terutama yang 2 kali menyumbangkan medali, baik di Prov yang 8 dan 9. Ini hukumnya wajib, ya. Sudah saatnya mempunyai sarana dan prasarana, karena ketika memang kosnya pertama besar, Iya, iya betul, kan? betul Pak. tapi setelah jadi ya enak, kita tinggal mendatangkan pelatih, Iya, kan gitu. betul, Tapi kalau betul. nggak ada, kita masih ngontrak di Iya, Surabaya. iya. Malah kemana-mana Kan gitu, Pak ya. kemana-mana. Iya, Di situ betul. Sarananya, terus Iya. makannya, semuanya Iya, pelatih. betul. Ya semuanya lah banyak. Jadi ketika mereka sudah punya sarana dan prasarananya, ya walaupun sekali saja mahal, tapi nanti bisa disewakan. Ya, masuk ke PHD kan banyak Iya, juga. betul. Terus di samping-sampingnya ada jualan. Iya. Iya, Benefitnya UMKM, banyak, Pak, Pak. betul. Manfaatnya Iya. banyak. Iya Iya. kan? Atau nanti kalau ada gedung manten sampai mau manten di Sampang, jodohnya barangkali kan bisa Iya. juga. Bisa juga, Pakai betul. gedung Iya, serbaguna. pakai iya, Betul, betul, betul. Bapak. Ya, Gak ada yang itu. tahu Pak ya, Nggak ada siapa yang tahu. Ya. Itu Jadi harapan memang- ya guys. Ya. Jadi memang sistemnya lebih ke pembangunan berkelanjutan lah Betul. Pak. Iya. Mungkin ini sih Pak, ada satu pertanyaan yang ini jadi kekhawatiran banyak orang. Saya juga termasuk sih Pak ya, meskipun mungkin di sini saya bukan atlet, tapi saya juga bertanya-tanya gitu. Jadi Bonus. dulu ada jadi ada dulu Pak ya, teman saya yang ikut event olahraga juga, ya betul terkait dengan bonus gitu Pak ya. Jadi waktu itu adalah teman saya meraih medali perak. Di Iya. mana? Di juara mana? Di itu Pak, di Di berarti saya belum jadi ketua iya KONI. tuh udah lama banget itu Pak. Iya, Oke, udah dari zaman terus. saya SMA atau enggak SMP gitu Pak. Sudah usia berarti. Ya, udah dulu lah, udah lama lah itu Pak. Tapi oke. Lanjut. Lanjut Pak ya, itu nanti pembahasan di balik layar Iya, lah Pak iya, ya. iya. Jadi ada salah satu teman saya waktu itu di karena saya juga tinggal lama di sana terkait dengan ini dia meraih medali perak gitu. Nah, yang mestinya izin Pak harus dapat bonus sekian, Iya, tapi iya. yang turun hanya sekian Iya. gitu. Jadi saya tuh kayak ngerasa sebenarnya apakah bonus ini itu benar segini, terus ada pajaknya ya sebagai orang awam yang masih kecil tuh saya ngerasa kayak apakah ada pajaknya ataukah memang ini maaf kayak permainan dari mungkin dari kepala itunya atau dari pelatihnya, kok saya merasa tidak dari hulu ke hilir lah Iya, iya. gitu. Itu gimana Pak fenomena apakah memang sudah lumrah terjadi atau gimana gitu? Ya, kalau saya ya, Iya. jadi memang harus transparan. Iya betul. Jadi bonus itu memang ada pajak dan sudah disampaikan bahwa misalkan ya dapat 21 yang emas dapat 20 juta misalkan ya, Misal, ya. itu ada pajak kisaran 12%. Jadi otomatis dipotong pajak. Kalau masalah dikurangi lagi dari situ, saya termasuk salah satu yang paling tidak setuju, tidak sepakat. Itu hak 100% dari atlet itu sendiri. Betul. Jangan ada alasan untuk inilah. Untuk Iya, inilah. betul, Jangan. Pak. Betul, Tidak ada. betul. Saya tidak pernah itu. Kecuali ada peristiwa gini, Mas. Beda ya konteksnya. Ada satu grup misalkan di judo ya, atau ini dapat medali. Cuma ada misalkan 10 ya. Iya. Ada 3 yang nggak dapat medali misalkan ya. Ya. Nggak mendapatkan medali, tapi mereka punya inisiatif.
inisiatif itu datangnya dari misalkan pelatih atau dari anak atlet itu sendiri. Bagaimana kalau yang 3 orang ini kita berikan juga, Iya, iya. misalkan 5%-nya betul, beda. sebagai penyemangat biar dia Iya. tidak down, Tidak Iya. putus asa. Putus asa. Benar. Ini pernah dilakukan Pernah oleh terjadi. Koni. Yes, waktu saya yang kemarin. Iya. Jadi anak-anak atlet yang dapat medali itu yang emas ya. Ini punya inisiatif, Pak. Bagaimana Pak kalau saya sumbangkan ini? Sudah rapat sendiri. Keren. Nanti jangan sampai ini inisiatif Koni. Iya. Gitu loh. Saya sampaikan ke pelatih. Bahkan mereka mau memberikan ke pelatih. Alhamdulillah saat itu pelatih nggak mau menerima. Jangan ke saya sudah cukup. Ke yang belum dapat, yang gitu. Yang belum. Akhirnya mereka sepakat agar disisihkan sekian persen untuk yang belum dapat, beruntung lah dapat medali. Itu beda. Iya. Nah, itu case-nya itu beda sih. Nah, Itu Karena kemauan Keren, Itu, itu itu kemauan. kemarin saya terjadi, bukan saya lakukan enggak. Karena memang memang dari inisiatif. atletnya ya Pak, Iya. dari inisiatif atletnya. Betul, itu Karena kemarin. mungkin melihat temannya, wah nggak bisa nih, kita harus bareng-bareng. Betul. Itu wah keren. Itu kemarin. Gitu loh. Toleransinya tinggi lah Pak, Iya. ya. Kalau dipotong serta merta saya paling di depan untuk menolak itu. Enggak. Saya enggak sengaja. Tapi Bapak sendiri pernah nggak sih nemuin kasus seperti ini yang mungkin dari rekan Bapak atau Saya paling hanya mendengar, tapi kalau melihat ya atau terjadi di Sampang, saya akan panggil. Hak-hak mereka harus terpenuhi. Langsung ditindaklanjuti ya. Saya akan ditindaklanjuti. karena jatuhnya kalau gitu tuh tindaknya ke korupsi juga bisa Iya. masuknya Masuknya lah ke situ sih, KKN lah ya. ya. Iya, KKN lah Pak. Ya mungkin kalau diterima cabornya beda, kan? Kalau saya kan langsung. Jadi Iya. penerimaannya ketua cabur dipanggil, atlet dipanggil, semuanya inilah hasilnya. Langsung diberikan ke cabornya, ke atletnya. Transparansi. Jangan Iya, diberikan betul, ke iya. cabornya. Takut ada hal-hal yang tadi Iya, tidak diinginkan. betul. Kan gitu. Itu sistem-sistem yang kayak gitu kan nggak semua kontingen tuh melakukan Iya, Pak, betul. biasanya. Nggak semua. Iya. Iya. Saya sering mendengar selentingan di kabupaten lain atau apa, tapi bukan urusan saya. Ya fokus ke kabupaten sama. Iya. Iya, biarlah menjadi isu. Tapi aku cukup salut loh Dev sama Bapak Sama, ini ya. sama aku Maksudnya juga. di tengah-tengah banyak isu-isu yang bonus itu ya Dev ya, Betul. Bapak ini benar-benar setransparansi itu persoalan keuangan ya, sampai kalau katanya di Sampang atau di daerah sekitarnya ada gini panggil langsung tuh nggak semua orang bisa. Nggak semua orang bisa. Iya. Benar, setuju. Karena Jadi kadang gini Pak, nilai misalkan sekarang Sampang ini dapat anggaran 1,7 ya kan, Iya. 1,7 kalau dilihat dari kasat mata ini kan kelihatan besar. iya betul. Tapi ini penggunaan anggarannya untuk cabur, ya kan, untuk dana scouting, untuk puslat cup, semua untuk Betul. apa ini, Untuk untuk menunjang Pak. porprov. Iya. Di sebelum porprov ada kejuaraan tujuh prov, Iya. mereka harus ikuti semua. Iya. Terus ada pelatihan, grading, Iya. ya kan, ada inilah, ini tuh semuanya 1,7 itu kan untuk Tahapannya jauh, Pak. Iya. Panjang. Iya, tahapannya makanya. panjang, benar. puslat cut aja itu makanya kan 3 kali sekarang Nah, berapa, iya. belum kesehatannya, Betul. belum Yang sewa lain-lain lah. sewa betul. ini Iya. Iya. kelihatan. Heeh. Jadi kalau tahun kemarin saya yang mendapatkan obat itu Sampang paling kecil anggarannya 1, itu untuk keseluruhan. Kelihatannya besar. Kelihatan Tapi besar. Jangan kalau- dilihat iya. nominalnya aja, Betul. tapi lihat difungsikan Kebutuhan- untuk Nah, apa? kebutuhannya Kebutuhannya. banyak. Iya, Betul. makan aja sekarang Ayolah berapa dipikir, guys. ya. Karena gini, kadang orang melihat itu, wah masa untuk ini habis. Karena ada beberapa kabupaten memang khusus porprov ini anggarannya dikelola oleh Dispora tersendiri, kan gitu. Iya, iya. Misalkan khusus porprov 1,5 Heeh. karena kebutuhannya sangat banyak. Buat sewa ini, buat ini semua lah. Betul, betul. Ya, dan waktunya juga panjang. kan Iya, gitu. benar. Kalau saya untuk keseluruhan, untuk pembinaan, cabur, semuanya. Betul, betul. Jadi Itu harus dibudgeting benar-benar itu, Pak. betul. Itu rumit itu. Iya, dan biasanya masyarakat itu emang sukanya bilang wah ini kemana aja. Kemana Padahal aja. kalau dia sendiri Kurang. Harusnya kalau dirincikan, harusnya malah justru ngerasanya Kurang Kurang Iya, ya, Pak, ya? betul. Iya. Karena Gitu. mereka hanya lihat nominalnya itu nah, tadi. makanya tapi tadi nggak jangan gitu. dilihat nominalnya juga, lihat
difungsikan untuk apa aja Betul, gitu. karena peran Karena juga banyak. iya, setiap tahapan-tahapan itu tuh lumayan memakan banyak Iya, anggaran dananya. guys. Ya terus terang untuk tahun ini saya tidak bisa sewa hotel. Nah. Nggak bisa, nggak cukup. Bahkan tempat ininya pun ya, tempat tinggalnya pun Iya. sudah nggak ada alokasi dananya lagi gitu. Iya, kita sewa ada yang rumah, ada yang kos, tapi rata-rata di sini kan Malang nggak ada yang bisa sewa sehari Iya 2 hari. betul, Iya. betul Bapak. Betul. Minimal Betul. satu bulan loh, Mas. Sebulanan gitu-gitu. Sebulan. Bahkan sekarang kos-kosan tuh harus 1 semester Pak, Iya. kalau di sini 6 bulan. Betul, nggak Ya. bisa. Nah, Kos-kosan ini tuh kan ada yang per mereka tahun. nggak tahu. Iya. Seperti itu. Betul. Kemampuan saya ya cuma di situ. Kita nggak mungkin menaikkan harga kos sekian, nggak bisa. Iya, betul. Karena di sini apa ya semua rata-rata sama. Iya, Nggak mungkin kita Betul. push itu. Ya, itu mungkin dengan adanya podcast seperti ini juga masyarakat di luar sana Dan biar tahu menjawab juga gitu loh, iya. Heeh. Kalau ternyata memang serumit itu kalau kita Iya. bahas tentang anggaran sangat gitu loh, rumit, iya. sangat rumit. Kalau ngomongin nominalnya juga Iya, besar banget, besar tapi kok. coba kalau Memang. suruh ini ya. Iya, coba suruh ngurus. Oh iya nggak tuh kepala. Jangan jangan dijudge lah, jangan langsung ngejudge nominalnya besar atau apa. Betul. Dilihat juga difungsikan untuk Iya, apa saja. alokasi apa aja. Seperti itu. Tapi yang saya salut adalah justru atlet-atletnya masih gigih ya Pak ya untuk bertanding gitu. Alhamdulillah. Karena dari awal gitu saya harus bisa. Karena mereka yang sebelum-sebelumnya bisa. Saya juga harus. Bismillah. Karena kita punya slogan Bismillah, Sampang juara. Itu berarti tagline-nya dari Sampang. Bismillah, Sampang juara. Bismillah. Insya Allah juara Pak ya. Insya Allah. Amin. Kita doakan yang terbaik lah guys Amin. untuk Ya. Kabupaten Sampang Terima dapat kasih. berlaga dengan baik lah di Amin, Porprov kali amin, ini. amin. Masih berapa hari lagi? Ada 7 hari lagi. Ya, Ada masih ada 7 hari 7 harian lagi. Pak. Semoga diberi yang terbaik untuk Kabupaten Sampang, Pak. Ya mungkin itu aja kali ya Pak ya. Kita ngobrol-ngobrolnya itu udah lumayan cukup panjang nih. Iya. Udah banyak Iya. nih kita Saya ngobrolnya kok nih. nggak kerasa ya? Nggak kerasa Pak. Iya. Kayaknya Pengen asik tuh Asik. ngobrolnya, Asik, ya. asik kayaknya. Iya. Dan semoga statement dari Iya. Bapak juga bisa menjawab untuk teman-teman Betul. nih ya, untuk warga-warga Sampang khususnya yang mungkin masih bertanya-tanya kemarin dia. Benar ya. Ya semoga Bisa semuanya terjawab. clear di sini lah. Iya, amin, amin. Heeh. Semoga udah nggak ada statement positif, Iya. negatif lagi yang katanya Benar. begini gitu ya. Betul, setuju. Nah, ini terakhir nih Pak. Boleh. Bapak ada closing statement nggak untuk para penonton-penonton kita di luar sana? Pak? Iya. Iya. Baik. Saya selaku Duta KONI yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Malang yang sudah melaksanakan dan menjadi tuan rumah yang sangat luar biasa sehingga kami ya dari kontingen Kabupaten Sampang merasa seperti rumah sendiri ya, dan venue-venue yang disiapkan di semua cabur ini sangat luar biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan atlet-atlet kami juga sampai mulai dari awal sampai selesai pertandingan tidak ada yang cedera, tetap sehat semuanya, termasuk ya, itulah ya apa yang kemarin ada hal-hal yang mungkin insiden kecil itu bagian kecil untuk mencapai suatu prestasi. Tujuannya adalah bagaimana Jawa Timur nanti di PON bisa Amin, 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 Sampang amin. dan sama Malang ada keterwakilan di Amin. PON. Amin, semoga. Semoga doa baiknya di hari kelahiran Bapak ya Iya. bisa terijabah lah ya. Amin. Ya, kita mendoakan yang terbaik lah Iya, pokoknya. pastinya. Nah, mungkin itu aja podcast kali ini. Siap. Terima kasih banyak Bapak Abdul Wasik. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Bye.